Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita mulai pelajaran hari ini. Di sini bisa kita lihat ada tanaman yang membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Lalu kita membutuhkan api sebagai energi panas untuk membantu kita memasak, mematangkan makanan. Nah, kalian tahu tidak apa hubungan dari kedua hal itu dengan ilmu kimia yang akan kita pelajari hari ini? Yep, let's learn together. Tahukah kalian apa itu energi? Ya, yang pertama ketika kita akan mengendarai sebuah motor, pastinya kita butuh menyalakan sebuah motor. Apa yang kita butuhkan untuk menyalakan sebuah motor? Ya, energi. Benarkah kita menyalakan sebuah motor dengan energi? Yang kedua yaitu ketika kita memasak, pastinya kita membutuhkan api untuk mematangkan masakan kita. Apakah api sebuah energi? Jawabannya ya, energi. Hari ini kita akan mempelajari energi dan energi panas dalam ilmu kimia. Energi merupakan suatu bentuk kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Seperti pada contoh sebelumnya, ketika kita akan mengendarai motor, pastinya kita harus menyalakan mesin motor. Nah, di situ terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan pada tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, dalam ilmu kimia, segala sesuatu yang mempelajari semua perubahan panas itu disebut dengan termokimia. Termokimia dari kata termo yang berarti panas dan kimia yaitu kimia. Hari ini kita akan mempelajari konsep kimia yaitu sistem dan lingkungan, dan jenis reaksi yang dibagi berdasar arah perpindahan kalor. Yang pertama kita mempelajari mengenai sistem dan lingkungan. Sistem merupakan bagian atau keseluruhan dari sesuatu yang sedang diamati, sedangkan lingkungan merupakan semua hal di luar sistem atau bisa dikatakan semua hal yang menunjang sistem. Nah, coba kita amati pada gambar ini. Ketika kita melakukan sebuah percobaan, kita mencampurkan natrium hidroksida dengan asam klorida pada satu Erlenmeyer. Ya, yang berperan sebagai sistem yaitu NaOH dan HCl, sedangkan lingkungannya yaitu Erlenmeyernya itu sendiri dan udara yang ada di sekitarnya. Kembali pada sistem, singkatnya, sistem merupakan reaktan atau produk. Sistem dibedakan menjadi 3, terbuka, tertutup, dan terisolasi. Kita amati pada gambar pertama, di mana kopi dilarutkan dengan air yang panas dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang dibiarkan terbuka. Nah, ini yang dimaksud dengan sistem terbuka. Jadi, di mana sistem terjadi perpindahan panas dan materi ke lingkungan. Nah, sehingga ketika kita menempelkan tangan kita pada gelas tersebut, maka kita akan merasakan panas. Yang kedua, masih dengan larutan yang sama, namun dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang ditutup. Nah, inilah yang dimaksud dengan sistem tertutup, di mana tidak ada perpindahan materi, namun terjadi perpindahan energi. Nah, yang terakhir yaitu sistem terisolasi. Masih dengan larutan yang sama, namun dimasukkan ke dalam sebuah termos, di mana termos merupakan sebuah tempat yang sangat kedap dan sangat tertutup, sehingga tidak terjadi sebuah perpindahan materi maupun perpindahan energi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai konsep kimia yang dibagi berdasarkan jenis reaksinya. Jenis reaksi pada termokimia dibagi menjadi 2, berdasarkan arah berpindahnya kalor dalam sistem dan lingkungan. Ya, yang pertama yaitu ada reaksi eksoterm, dan yang kedua ada reaksi endoterm. Yang pertama yaitu eksoterm. Ya, eksoterm merupakan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi, sistem akan menghasilkan kalor, sehingga suhu lingkungan akan naik.
Contohnya, ketika kita membakar sebuah api unggun, pastinya kita yang berada di sekitarnya akan merasakan peningkatan suatu suhu, sehingga badan kita terasa lebih hangat. Karena melepaskan kalor, maka entalpi produknya lebih kecil dari entalpi reaktannya, sehingga perubahan entalpi atau delta H bernilai negatif. Jika diketahui suatu reaksi seperti reaksi di samping, di mana delta H bernilai negatif, maka menjadi tanda pada suatu reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Jika digambarkan pada sebuah grafik, maka gambarnya akan seperti ini. Terlihat di mana entalpi reaktan lebih besar daripada entalpi produk. Dan selisih antara entalpi reaktan dengan entalpi produk itu yang disebut dengan delta H, yang mana delta H pada reaksi eksoterm bernilai negatif. Reaksi yang kedua yaitu endoterm, di mana sistem membutuhkan kalor dari lingkungan, sehingga sistem menyerap kalor dari lingkungan. Nah, maka suhu lingkungan akan turun. Contohnya, ketika kita meletakkan telapak tangan kita di sekitaran es yang sedang mencair, maka kita akan merasakan suhu telapak tangan kita menjadi dingin. Nah, di mana suhu lingkungan itu lebih tinggi dari suhu es, maka ketika es mencair, sistem menyerap kalor dari lingkungan karena suhu lingkungan lebih tinggi dari suhu es. Oleh karena itu, maka pada reaksi endoterm, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktannya, sehingga delta H bernilai positif. Jika terdapat suatu reaksi seperti reaksi di samping, di mana delta H bernilai positif, maka menjadi tanda jika reaksi tersebut merupakan reaksi endoterm. Jika digambarkan pada sebuah grafik, maka terlihat entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan itu yang dinamakan dengan delta H. Karena entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan, maka delta H bernilai positif. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.